Apa itu kejanggalan yang membuat kita itu pasti akan meragukan kalau mereka itu sebagai cucu Nabi? Di antaranya adalah sebagaimana para santri-santri yang ngaji kepada kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Nusantara ini. Lihatlah fakta mereka yang mengaji itu. Mereka semakin menunjukkan ketawaduan, sangat menghormati para kiai, guru-gurunya. Itu sangat dihormati. Tapi bandingkan, coba lihatlah orang-orang yang dekat dengan para habaib ini. Ini kontras sekali. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang dekat dengan para habaib itu, kita bisa melihat faktanya. Bagaimana mereka sikapnya? Pasti mereka akan menganggap remeh orang-orang yang tidak dekat dengan habaib. Dikira orang-orang itu mungkin jauh dari surga. Dia merasa sudah mendapatkan jaminan. Padahal kalau mereka itu paham, tahu ngaji, siapa yang menjamin surga kepada para habaib? Berarti Habib-Habib ini mengajarkan apa? Kenapa ke orang-orang itu kok sampai segitunya? Justru malah tidak semakin dekat kepada gurunya, malah gurunya itu semakin dilupakan. Ini kan ajaran yang salah. Seharusnya dengan melihat hal semacam ini, seharusnya para kiai-kiai atau para muhibin-muhibin ini merasakan kejanggalan. Kenapa kok mereka kebanyakan seperti itu? Mereka yang dekat para habaib. Lihatlah faktanya, mereka itu semakin dekat dengan teman-temannya atau semakin menjauh. Mereka itu semakin dekat dengan orang tuanya atau semakin menjauh. Mereka itu semakin dekat dengan para guru-gurunya atau semakin menjauh. Lihatlah faktanya di masyarakat itu. Kalau panjenengan masih husnudzon, lihatlah fakta ini. Apakah dengan hal-hal seperti ini Anda itu tidak merasakan kejanggalan yang luar biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengajak kepada para muhibin, para kiai-kiai yang mungkin sampai dengan saat ini masih dengan husnudzon, ya, masih berhusnudzon atau masih meyakini bahwa habaib itu cucu Nabi, dzurriyyah Nabi, ya, berdasarkan mungkin dari sudah lama para ulama-ulama kita itu tidak ada yang meragukan, ya. Saya mengajak kepada para kiai-kiai yang masih husnudzon seperti itu atau para muhibin yang masih ikut husnudzon seperti itu. Cobalah mari kita berlogika secara waras, secara cerdas. Mari kita coba berlogika, ya. Seandainya, ya, saya ingin menunjukkan sesuatu, perilaku, kalau kita mau merenungkan hal ini pasti akan meragukan Anda semua. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini, akan saya tunjukkan di sini adalah fakta yang kalau Anda mau menggunakan logika, akal waras panjenengan semua, pasti Anda akan mendapatkan keraguan itu. Dan ini adalah termasuk yang menjadi tanda tanya, pertanyaan-pertanyaan saya selama ini. Dan inilah yang juga menjadi salah satu alasan kenapa saya itu ikut mendukung Kiai Imad, membenarkan Kiai Imad. Bukan karena tesisnya itu benar atau salah. Saya sebenarnya tidak begitu paham tentang tesisnya, seluk-beluk dan sebagainya. Tapi kita mendukung aja, ngikut aja setelah melihat fakta-fakta yang ditampakkan. Kita tidak ingin mengecek lagi, meneliti lagi. Karena apa? Karena apa yang disampaikan Kiai Imad ini seirama dengan kejanggalan-kejanggalan yang saya sendiri itu alami. Saya rasakan sendiri. Apa itu kejanggalan yang membuat kita itu pasti akan meragukan kalau mereka itu sebagai cucu Nabi? Di antaranya adalah orang-orang yang dekat dengan para habaib ini. Mereka yang dekat itu kebanyakan dari mereka atau hampir semua, ya. Ini yang saya lihat sendiri. Mereka itu merasa sok suci, merasa dirinya sudah bersih. Kayaknya mereka ini seperti sudah terjamin, ya.
sudah ada yang menjamin surga. Ya mungkin ini adalah karena doktrin-doktrin dari para habaib yang mereka ikuti itu. Kenapa mereka itu nampak kelihatan merasa lebih bersih dari orang-orang yang tidak dekat dengan habaib. Intinya mereka hampir kesemuanya yang saya lihat yang dekat dengan para habaib ini, mereka ini rata-rata itu dirinya merasa sok suci, sok sudah bersih, sok sudah merasa ada jaminan surga. Inilah yang membuat saya secara pribadi itu sangat meragukan. Kenapa ke orang-orang yang dekat dengan para habaib kok justru sikapnya seperti itu? Justru menunjukkan kesombongan. Merasa sudah suci, ini kan sebuah kesombongan. Dan itu tidak jauh berbeda dengan para habib-habibnya sendiri yang justru sangat menunjukkan kesombongan itu. Karena merasa sebagai cucu Nabi, durian Nabi. Jadi itu ditampakkan sudah jelas. Kita sudah bisa melihat sendiri bagaimana sikap mereka, watak mereka ketika berhadapan di hadapan para kiai. Bagaimana cara mereka menghormati orang-orang yang bukan sesama mereka, sesama dari Ba'alawi ini. Kita bisa melihat. Mungkin kalau saat ini, mungkin sudah banyak perubahan. Mereka mungkin sekarang ini sudah lebih menghormati para kiai-kiai. Coba lihat sebelum itu. Itu jelas sekali menunjukkan keangkuhan, kesombongan, merasa bersih, merasa sudah mulia dan sebagainya. Ini kalau seandainya mereka itu ya betul-betul cucu Nabi, duriah Nabi, saya yakin justru mereka itu akan menunjukkan ketawaduan, andab asor. Mereka akan menunjukkan sikap-sikap yang ramah, santun. Ya terutama itu sangat menghormati para kiai-kiai. Itu sudah pasti. Dan tentu apa yang diajarkan kepada muhibin-muhibinnya, orang-orang yang dekat dengan mereka, pasti diajarkan untuk lebih takdim, untuk lebih menghormati guru-guru mereka, kiai-kiai mereka. Seharusnya itu yang tampak adalah seperti itu. Sebagaimana kita melihat kalau orang itu dididik benar, mendapatkan didikan yang benar, sebagaimana para santri-santri yang ngaji kepada kiai-kiai pribumi, kiai-kiai Nusantara ini. Lihatlah fakta mereka yang mengaji itu. Mereka semakin menunjukkan ketawaduan, sangat menghormati para kiai, guru-gurunya. Itu sangat dihormati. Tapi bandingkan, coba lihatlah orang-orang yang dekat dengan para habaib ini. Ini kontras sekali. Mereka menampakkan sikap yang arogan. Bahkan kepada guru-gurunya yang sebelumnya itu yang justru mendidik dirinya, memberikan pelajaran kepada dirinya, yang mengajarkan sholat kepada dirinya, justru malah tidak begitu dihormati. Mereka lebih memuliakan para habib-habib ini, lebih menghormati. Kenapa mereka bisa bersikap seperti itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa para muhibin-muhibin itu, kenapa kok sikapnya, kok kebanyakan dari mereka itu seperti itu? Kenapa lebih menghormati para habib-habib ini? Seharusnya kalau habib-habib ini ya, dia itu duriah Nabi, cucu Nabi, seharusnya mereka itu kan ya paling tidak tahu tata kerama. Bagaimana cara mengajari para muhibinnya, orang-orang yang dekat itu, mestinya diajari untuk lebih menghormati. Itulah ciri-ciri orang punya ilmu atau ilmunya semakin berbobot. Jadi pasti dia akan mengajak orang untuk memuliakan orang lain. Bukan justru mengajak orang, menyuruh orang, membuat sebuah dalil-dalil agar orang itu memuliakan kepada dirinya. Dan ini, fakta ini sudah bisa kita lihat dan tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang dekat dengan para habaib itu, kita bisa melihat faktanya. Bagaimana mereka sikapnya? Pasti mereka akan menganggap remeh orang-orang yang tidak dekat dengan habaib. Dikira orang-orang itu mungkin jauh dari surga. Dia merasa sudah mendapatkan jaminan. Padahal kalau mereka itu paham, tahu ngaji, siapa yang menjamin surga kepada para habaib? Yang dijamin itu baginda Nabi.
Kalau seandainya Habaib ini betul-betul itu memang cucu Nabi, itu tidak jaminan. Saya yakin di antara mereka itu pasti sudah banyak yang tahu dari para muhibin-muhibinnya itu. Mungkin sebagian besar sudah banyak yang tahu. Tapi kenapa mereka itu seperti terbutakan? Mereka masih menganggap bahwa seakan-akan dengan dekat para Habaib itu jaminan surga. Sehingga mereka memuliakan yang berlebihan. Ini karena apa? Ya karena mereka itu dekat dengan para Habaib ini. Karena didikannya. Berarti ini sudah jelas. Kalau orang-orang yang dekat dengan para Habaib itu seperti ini, ya begitulah. Kita bisa melihat gurunya. Ya. Ada pepatah, murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Inilah yang bisa kita jadikan patokan. Kalau para muhibin-muhibinnya seperti itu, ini pasti ya gurunya ya lebih parah lagi. Berarti Habib-Habib ini mengajarkan apa? Kenapa ke orang-orang itu kok sampai segitunya? Justru malah tidak semakin dekat kepada gurunya, malah gurunya itu semakin dilupakan. Ini kan ajaran yang salah. Sebenarnya kalau para kiai-kiai yang masih husnudon, silakan panjenengan itu husnudon. Cobalah lihat fakta ini. Panjenengan lihat fakta ini, bagaimana sikap santri-santri yang kemudian dekat dengan para Habaib itu. Bagaimana mereka itu cara memuliakan itu. Padahal panjenengan para kiai-kiai ini tahu bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kenapa ini tidak diajarkan oleh para Habib-Habib yang ada di sini? Inilah fakta yang sangat ironis sekali. Seharusnya dengan melihat hal semacam ini, seharusnya para kiai-kiai atau para muhibin-muhibin ini merasakan kejanggalan. Kenapa kok mereka kebanyakan seperti itu? Tidak hanya dalam hal mereka itu kurang menghormati, tidak begitu menghormati kepada para kiai-kiai. Tidak hanya seperti itu ketika mereka sudah kenal para Habaib. Tapi mereka juga orang tuanya sendiri itu dinomorduakan. Perintah orang tuanya yang jelas-jelas diperintahkan di dalam hadis dan Al-Quran itu adalah wajib. Itu harus dinomorsatukan, didahulukan. Banyak mereka para muhibin-muhibin ini yang dekat ini. Itu justru perintah dari orang tua itu dikesampingkan. Mereka lupa. Mereka lupa ajaran yang ada. Yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Ini loh yang sangat memprihatinkan. Seharusnya orang yang dekat dengan para Habaib, kalau memang mereka itu berilmu ya, berilmu menunjukkan kualitas keilmuannya, justru muhibin-muhibinnya yang orang-orang yang dekat itu akan semakin menghormati orang lain, bukan malah semakin merasa bersih. Ciri-ciri orang yang berbobot ilmunya, sebagaimana kita melihat padi itu semakin merunduk, bukan semakin merasa kecongkakan. Orang yang congkak, yang sombong itu hanya menunjukkan sebenarnya orang itu adalah orang yang sangat bodoh, tidak tahu. Semakin sombong orang itu semakin menunjukkan dia itu bodoh, tidak tahu. Tapi orang kalau sudah berilmu, semakin dia paham, tahu, maka dia akan justru lebih menghormati kepada orang lain. Inilah fakta yang tidak bisa kita tolak. Kecurigaan ini tentu kalau semua orang mau meresapi, seandainya para kiai-kiai ini mau meresapi hal-hal demikian, pasti mereka akan menemukan kejanggalan yang sangat luar biasa. Ini masalahnya hampir merata mereka yang dekat dengan para Habaib. Hampir merata. Anda bisa lihat faktanya di lapangan, di tempat-tempat Anda. Mereka yang dekat para Habaib. Lihatlah faktanya, mereka itu semakin dekat dengan teman-temannya atau semakin menjauh. Mereka itu semakin dekat dengan orang tuanya atau semakin menjauh. Mereka itu semakin dekat dengan para guru-gurunya atau semakin menjauh. Lihatlah faktanya di masyarakat itu. Kalau panjenengan masih husnudon, lihatlah fakta ini. Apakah dengan hal-hal seperti ini Anda itu tidak merasakan kejanggalan yang luar biasa? Kalau seandainya orang itu, Habaib ini memang betul-betul cucu Nabi, durian Nabi, pasti akan mendapatkan pancaran sinar-sinar keilmuan dari baginda Nabi, akan mendapatkan pancaran sinar sikap dari baginda Nabi sebagai kakeknya. Tentu tidak akan lepas dari perilaku-perilaku dari baginda Nabi yang sangat menunjukkan ketawaduan, orang yang santun, adab asor. Itulah
Kalau memang orang dzurriyyah Nabi, cucu Nabi pasti akan mencemplungkan hal semacam itu. Dan ini yang kita nilai adalah kebanyakan orang yang dekat dengan para habaib itu bagaimana? Ini yang kita nilai. Inilah yang seharusnya menjadi pegangan kita. Kenapa kita itu sangat meragukan habaib itu sebagai dzurriyyah Nabi? Karena ini adalah salah satu tandanya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan tentu bisa menjadi tambahan wawasan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.